Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal Muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini yakni kajian tafsir Al-Quran tematik. Adapun tema pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai bumi dalam Al-Quran bagian keempat. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya seputar tema ataupun di luar tema, bisa bertanya langsung kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dakwah Islam di 082133670000. Baik, itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian tafsir Al-Quran tematik bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV, para santri pesantren tahfidz MAJT Basnas yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema, yaitu bumi atau al-ardu di dalam Al-Quran, yang sekarang ada pada bagian 4. Pada pengajian yang lalu sudah dijelaskan bagaimana bumi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, dan kita bisa mengambil pengertian ketika dikatakan atau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bumi itu ditundukkan. Itu artinya bumi pada dasarnya itu tidak layak untuk dihuni. Bumi pada dasarnya itu liar, akan tetapi karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi bisa ditempati dengan nyaman oleh umat manusia. Kemudian dijelaskan juga Allah atau Al-Quran mensifati atau menyifati bumi itu sebagai firash. Bumi tidak hanya sekedar disifati sebagai tempat tinggal atau tempat singgah atau tempat bekerja, akan tetapi bumi disifati oleh Al-Quran sebagai firash, yaitu sebagai tempat tidur, sebagai lemek yang digunakan untuk yang bisa digunakan secara layak dan nyaman, secara layak dan nyaman untuk ditempati, untuk dijadikan lesehan, untuk dijadikan tidur. Karpet yang ada di hadapan kita bisalah disebut sebagai firash.
Kasur di rumah kita bisa disebut sebagai firash. Kalau kita bandingkan dengan teras, kalau kita bandingkan dengan ruang belakang, kalau kita bandingkan dengan perkebunan atau lahan, maka firash itu artinya adalah tempat yang privat, tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk ditempati. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menyiapkan bumi untuk umat manusia, sehingga manusia tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak perlu gelisah. Bagaimana kalau didatangi oleh harimau, bagaimana kalau didatangi oleh ular, bagaimana kalau didatangi oleh King Kong dan sebagainya ya. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga bahwa bumi itu adalah sebagai mustaqarrun, yaitu tempat yang tempat untuk menetap. Ini adalah dalam konteks bahwa Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kita tahu negeri surga itu adalah negeri yang nyaman, negeri yang kekal dalam kenyamanan, dalam kesentosaan, dalam kebahagiaan dan seterusnya. Kemudian dipindah ke bumi. Maka timbul pertanyaan, bagaimana bisa hidup di bumi? Kalau dibandingkan dengan di surga, bagaimana bisa hidup di bumi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menjanjikan bahwa bumi adalah tempat yang mustaqor. Nah, kata mustaqor sendiri itu juga bisa dimaknai ketika orang melihat planet-planet yang ada di ruang angkasa, di antaranya adalah bumi, maka bisa dilihat bagaimana bumi itu berjalan yang sedemikian kencang. Jadi perjalanan bumi sampai 1600 km per jam ya, sangat-sangat kencang, bagaikan pesawat ya. Jadi muternya bumi itu sebetulnya adalah sangat kencang. Seperti apa jenenge, seperti gasing ya, seperti gasing yang muternya itu sangat kencang. Kalau dilihat dari ruang angkasa, itu bagaimana bisa ditempati? Apakah orang tidak oleng? Apakah orang tidak mabur? Apakah orang tidak doyong sana, doyong sini? Nah, kemudian ditegaskan oleh Al-Quran bahwa walakum fil ardi mustaqarrun. Dan Al-Quran menunjukkan karakteristiknya tidak hanya sebagai buku sejarah, tidak hanya sebagai buku geografi, tidak hanya sebagai buku geologi, tetapi Al-Quran adalah sebagai buku nasihat. Ketika Al-Quran sudah mengatakan bahwa bumi itu layak, pantas, nyaman untuk ditempati, kemudian Al-Quran menambahi walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Kamu boleh bernyaman-nyaman di dunia, di bumi, akan tetapi ketahuilah bahwa kenyamanan di bumi itu hanya ilahinin, hanya pada batas waktu tertentu. Batas waktu tertentu maksudnya bagaimana? Batas waktu tertentu di sini maksudnya adalah bisa jadi karena kamu sudah lebih dulu meninggalkan bumi, bisa jadi karena bumi sudah hancur sehingga mau tidak mau kamu juga harus meninggalkan bumi. Nah, terkait dengan bumi ada ayat yang barangkali
bisa ditarik dalam perbincangan apakah bumi itu bunder ataukah bumi itu datar, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi mattal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dialah Allah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan dan menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Juga di dalam surah Al-Hijr ayat 19, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawjud. Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Ayat ini secara harfiah sama sekali tidak menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Bulat atau bundar? Bundar. Bulat atau bundar? Bulat. Ayat ini secara harfiah tidak menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tapi sebetulnya gini ya. Apa sih pentingnya? Apa sih pentingnya kita mengetahui bumi itu bunder apa datar kaya meja? Jadi terkadang sesuatu yang menurut kita penting, tapi sejatinya itu tidak penting. Sejatinya itu tidak penting. Pernah ada orang bertanya, kenapa di Al-Quran itu tidak dijelaskan, yaitu tokoh-tokoh filosof, ada Plato, ada Aristoteles, ada Socrates. Kenapa yang disebutkan itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Sulaiman? Bukankah Plato, Socrates, Aristoteles itu adalah tokoh-tokoh hebat, pemikir-pemikir hebat, ya, pemikir-pemikir hebat? Kenapa tidak disebutkan macam itu? Nah, ini lagi-lagi bahwa kadang suatu tema itu besar, penting, urgent menurut kita, tapi sejatinya tema itu sebetulnya tidak penting, tidak penting. Termasuk juga bumi itu bunder apa blabar, ya? Bunder apa datar, itu bagi Quran tidak penting. Bagi Quran itu tidak penting. Ada hal yang lebih penting yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan bumi, yang oleh sebagian ulama itu bisa ditafsirkan bahwa bumi itu adalah bundar. Yaitu apa? Wa huwallazi maddal arda. Dialah Allah yang menghamparkan bumi. Coba perhatikan. Bumi dihamparkan. Itu artinya apa? Bagi orang Indonesia mengatakan bahwa bumi itu terhampar. Bagi orang Cina mengatakan bahwa bumi itu terhampar. Bagi orang Afrika mengatakan bahwa bumi itu terhampar. Bagi orang Amerika mengatakan bahwa bumi terhampar. Bagi orang Jepang mengatakan bahwa bumi itu terhampar. Ketika semua makhluk yang ada di bumi, manusia yang ada di bumi, dari ujung sana sampai ujung sini, itu sama-sama mengatakan bahwa bumi itu terhampar, maka otomatis bahwa bumi itu adalah bulat. Otomatis bumi itu adalah bulat.
Sebabnya apa? Kalau orang yang ada di tengah bumi mengatakan bumi itu terhampar, sementara orang yang ada di ujung itu mengatakan bahwa bumi itu ada jurangnya, ada pucuk bumi misalnya ya, ada pucuk bumi, maka terhamparnya bumi itu hanya terbatas pada manusia yang ada di bagian tengah. Ketika semua manusia baik yang ada di tengah, di barat, di timur, di utara, di selatan, semua mengatakan terhampar, maka bisa disimpulkan bahwa bumi itu bulat. Paham ya? Bahwa bumi itu bulat. Jadi Al-Quran di dalam mendeskripsikan bumi sebagai sesuatu yang bulat, itu tidak mengatakan bahwa bumi adalah bulat, tidak. Tapi lebih dari itu, meskipun bulat, tapi kalau banyak jurangnya, banyak gunung-gunung padasnya, banyak karang-karang padasnya, ya apa gunanya? Ya? Apa gunanya? Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa bulatnya bumi. Jadi bisa dikatakan ya, bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat, tapi bulatnya itu adalah bulat yang terhampar. Bulat yang terhampar. Kalau hanya dikatakan bumi itu bulat misalnya, bulat, tapi iso ditempati atau enggak? Sebabnya bulatnya misalnya bulatnya bola, misalnya bulatnya bola, bulatnya bola. Ya kalau orang yang ada di atas, ya, orang yang ada di atas, dia bisa berdiri dengan tegak. Kalau yang ada di pinggir, kalau ada yang di pinggir, dia akan merasa wah saya nanti akan jatuh ke jurang yang tidak tahu mana itu. Tapi ketika setiap titik dari makhluk, setiap titik atau setiap manusia di titik manapun itu mengatakan bahwa bumi itu memang terhampar. Wong Indonesia mengatakan bumi terhampar, Amerika mengatakan bumi terhampar, Australia mengatakan bumi terhampar, wong bagian kulon yang mengatakan bumi terhampar, orang bagian timur yang mengatakan bumi terhampar. Maka bulatnya bumi itu adalah bulat yang bermanfaat, bulat yang nyaman, bulat yang bisa ditempati. Lagi-lagi ini menunjukkan ya, menunjukkan konsistensi Al-Quran. Konsistensi Al-Quran ketika mengatakan walakum ma fil ardi jami'a, Allah memberikan semua kemanfaatan yang untuk kamu wahai manusia, semua yang ada di bumi. Dengan kata lain, semua yang ada di bumi itu adalah bermanfaat bagimu wahai manusia. Nah, untuk menunjukkan bahwa bumi itu bermanfaat bagi manusia, maka strukturnya ya semacam itu. Bukan hanya sekedar bulat, bulat itu apa? Enggak penting. Tapi bulat yang terhampar, bulat yang mustaqir, bulat yang stabil, nah itulah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, jadi jawaban dari Al-Quran ketika barangkali ada orang yang bingung bumi itu bulat atau datar, ya, Al-Quran menjawab dengan jawaban yang lebih banyak bonusnya. Bumi memang bulat, akan tetapi jangan kamu bayangkan bulatnya seperti bola yang mana kalau kamu di pinggir akan jatuh,
tapi bulatnya adalah bulat yang terhampar. Kemudian ditambahkan lagi supaya bulatnya bumi atau terhamparnya bumi itu menjadi kokoh, yaitu dengan apa? Dengan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai. Coba perhatikan, ada gunung, ada sungai, ada garam di laut, asam di gunung, garam di laut. Kenapa demikian? Ini untuk menunjukkan yaitu keseimbangan. Menunjukkan keseimbangan. Sesuatu yang besar sekali, yang berputar dengan sangat-sangat kencang, berputar dengan sangat-sangat kencang, kemudian dia itu terhampar. Maka supaya terhamparnya itu tidak bikin kamu kepleset, ya, tidak bikin kamu itu terjatuh goyang sana goyang sini, maka perlu namanya gunung. Tapi gunung, kalau bumi itu isinya itu hanya gunung saja itu juga tidak seimbang. Perlu ada lembah, perlu ada lautan, perlu ada sungai-sungai. Jadi berpasang-pasangan. Jadi makhluk yang namanya bumi, supaya bisa mustakir, supaya bisa kokoh, itu harus ada pasangan antara gunung dengan laut, antara gunung dengan sungai, dan ditambah lagi yaitu antara pasangan pohon-pohonan, antara pasangan buah-buahan. Maksudnya pasangan buah-buahan itu bagaimana? Pasangan buah-buahan itu artinya adalah ya ono buah yang munculnya di musim panas, ada buah yang munculnya di musim dingin. Seandainya buah itu hanya muncul di musim panas, maka akan terjadi kekacauan ketika orang sudah masuk musim dingin. Masya Allah, hebatnya sekali, hebat. Demikian juga pasokan untuk makan. Nek buah-buahan itu munculnya ning musim panas, terus musim dingin mangem apa? Musim dingin mangem apa? Demikian juga ada pasangan, misalnya Australia itu musim dingin, maka Eropa musim panas. Ono daerah yang dingin, engkau pasangannya adalah daerah panas. Ono daerah pegunungan yang seripit-seripit, ono daerah pantai sing harus kipas. Semuanya ada pasangan. Jadi pasangan yang dijadikan atau ditetapkan oleh Al-Quran itu adalah pasangan dari sisi fisik, gunung, kemudian sungai atau laut. Tapi pasangan juga dari sisi musim. Musim panas, musim dingin. Ada juga pasangan angin, angin laut, angin gunung. Bahkan pasangan buah-buahan. Ono kormo lanang, ono kormo wedok. Inilah yang kemudian menjadikan bumi itu walakum fil ardi mustaqarrun. Jadi kalau misalnya ditanya, ya Allah, Engkau mengatakan bahwa bumi itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang stabil, itu deskripsinya bagaimana? Nah ini penjelasannya. Penjelasannya adalah bumi aku hamparkan, tapi hamparan bumi tidak seperti bola voli, tidak seperti bola sepak bola. Tapi di situ ada gunung, di situ ada sungai, di situ ada laut, di situ ada musim panas, di situ ada musim dingin. Di situ ada tumbuhan musim panas, tumbuhan musim dingin. Supaya apa? Supaya
stabil. Masya Allah. Jadi ini mau sekedar bulat atau datar serah penting, tidak begitu penting. Al-Quran menjawab dengan jawaban yang jauh-jauh lebih hebat, jauh-jauh lebih penting daripada hanya sekedar bumi itu bulat atau tidak bulat. Seperti tadi kalau orang yang bertanya, kenapa di Al-Quran tidak ada filosof? Tidak dijelaskan. Karena apa? Karena Al-Quran menampilkan sosok yang jauh lebih hebat daripada filosof. Filosof cuma isane mau sekedar mikir, tidak pernah terjun ke masyarakat, kemudian berjibaku berdakwah, diantemi karo koncone, diperangi dan sebagainya. Ya Sokrates mati terbunuh ya, tapi dia tidak sehebat perjuangan para nabi. Jadi kita itu oleh Al-Quran itu diberikan jawaban, diberikan keterangan yang jauh lebih lengkap, jauh lebih penting daripada apa yang ada di dalam otak kita atau apa yang menurut kita itu penting. Demikian juga kenapa di Al-Quran tidak ditegaskan sistem pemerintahan yang ideal menurut Al-Quran apa sih? Apakah presidensial, ataukah apakah republik, ataukah kerajaan? Tidak. Karena Al-Quran memberikan jawaban yang jauh lebih penting, yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu tentang keadilan. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah. Enggak peduli ya Dawud ja'alnaka khalifatan fil ardi, wahai Dawud, aku jadikan kamu sebagai khalifah. Padahal Dawud itu adalah raja. Dawud adalah raja. Dan Al-Quran tidak menyebut wahai Raja Dawud, tidak. Sebab status raja ataukah presiden ataukah kaisar itu bagi Al-Quran itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kamu itu khalifah, hanya mengganti orang yang dahulu dan harus menyiapkan pengganti yang baik. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Nah itu yang dilakukan Al-Quran. Dan yang kedua, kamu sebagai khalifah ya harus memberikan hukum dan keputusan yang adil kepada rakyat. Dan kadang kita milih, wah ini model republik orang jelas, mending kerajaan. Kerajaan mesti makmur. Kerajaan Belgia, kerajaan Inggris, kerajaan mesti hebat, tenang. Kerajaan Indonesia jadi kerajaan enak. Mau sing kritik penjara wae sepenak. Itu bukan substantif ya. Bukan substansi dari kenyamanan, kestabilan. Tapi substansi dari pemerintahan. Al-Quran menjawab dengan jawaban yang lebih. Harus tahu, kamu raja, kamu kaisar, kamu presiden, kamu itu hanya khalifah. Khalifah di satu sisi itu adalah orang yang terhormat karena diberi jabatan yang tinggi. Tapi di sisi lain khalifah itu adalah hanya pengganti dan harus menyiapkan penggantinya dengan yang lebih baik. Kemudian harus dijelaskan bahwa dia itu khalifah, maka dia harus berhukum dengan baik. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Taga? Labib? Tekon lah.
Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaannya mungkin agak aneh kali itu Pak ya. Cuman saya terus terang aja, jadi orang itu lebih banyak tanya daripada diam. Ini Pak Kiai. Sebenarnya Allah menciptakan bumi itu diperuntukkan khusus untuk siapa? Itu aja dulu sementara. Nanti lanjut lagi. Bumi, kalau kita lihat ya dari usia bumi itu kan sudah sekian miliar, dan para ulama mufassir itu sudah menjelaskan bahwa bumi itu memang tidak hanya dihuni oleh Adam dan keturunannya. Jauh sebelum Adam dan keturunannya itu ada makhluk yang ada mengatakan 6.000 Adam atau 6.000 generasi dan seterusnya ya. Dengan demikian entah itu bumi, entah itu matahari, entah itu Merkurius, entah itu Venus dan sebagainya itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk makhluk-makhluknya. Nah, ada satu prinsip yang diyakini oleh umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, maksudnya dia itu berbuat itu pasti untuk kemaslahatan makhluknya. Itu sudah di dalam sebuah hadis qudsi itu disebutkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan kataba ala nafsihi ya, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmat dan kasih sayangku itu lebih aku dahulukan daripada kemurkaanku. Itu dalam konteks alam dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini tidak hanya berlaku di bumi, tapi di planet manapun Allah itu pasti melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang maslahat. Dengan kata lain, kalau bumi itu pasnya adalah untuk makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk yang dalam Al-Quran disebut sebagai dabbah, makhluk-makhluk yang berjalan di bumi. Planet lain mungkin pasnya ya, cocoknya itu adalah makhluk-makhluk yang bagaimana ya, makhluk-makhluk yang bagaimana yang kita tidak tahu. Hanya saja kita itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fa'budu. Wahai jin dan manusia, kalau kamu mampu untuk menembus langit dan bumi, tembuslah. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan sultan, dengan kekuatan dan sebagainya. Jadi bumi itu diciptakan untuk siapa? Ya diciptakan untuk semua makhluk yang memang layak pas untuk tinggal di bumi. Kalau bumi itu ada oksigennya, berarti makhluk yang membutuhkan oksigen. Kalau bumi itu tingkat kepanasannya adalah 40 derajat, 50 derajat maksimal atau 30 derajat, maka ya untuk makhluk yang pas atau siap untuk tinggal dengan derajat bumi semacam itu.
Demikian juga planet misalnya Jupiter itu cocok diciptakan untuk siapa? Ya untuk makhluk yang sesuai dengan keadaan Jupiter tersebut. Dan dalam kisah Isra dan Mi'raj ya, itu Nabi Muhammad melihat sekian banyak makhluk, ya, melihat sekian banyak makhluk, bagaimana mereka, kondisi mereka dan sebagainya ya. Jadi intinya ngoten, intinya ngoten ya. Terus yang kedua Pak Kiai, salah satu penghuni yang ada di bumi ini kan manusia purba, ya karena sudah banyak ditemukan fosil-fosil. Sedangkan di Al-Quran sendiri, Allah itu menciptakan manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah manusia purba itu termasuk kategori umat manusia keturunan dari Adam Hawa, atau ada makhluk lain selain manusia dari keturunan Adam dan Hawa? Dan bagaimana menurut Al-Quran tentang manusia purba tersebut? Apa kategori masuk hewan atau kategori umat manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang manusia purba itu beda dengan Adam dan keturunannya ya. Karena manusia purba itu hidup sudah sekian puluh ribu tahun yang lalu atau sekian juta tahun yang lalu, sementara Nabi Adam itu perkiraan hanya 6.000 7.000 tahun yang lalu. Jadi manusia purba, kalau saya bayangkan ya itu mungkin seperti ya, antara buaya dengan cicak lah misalnya ya. Atau antara harimau dan kucing. Ada kemiripan antara harimau dengan kucing. Tapi sama sekali orang tidak akan mengatakan bahwa kucing itu adalah keturunan harimau. Meskipun bentuknya mirip. Cicak dengan buaya itu juga demikian. Meskipun bentuknya mirip-mirip ya, mirip-mirip, ya tidak bisa dikatakan bahwa cicak itu adalah keturunan buaya. Demikian juga manusia anak turun Adam dengan manusia purba. Tidak bisa dikatakan bahwa kita itu adalah keturunan manusia purba, tidak. Karena apa? Ya dari sisi sejarah, kemudian dari sisi tegaknya berdiri. Karena Al-Quran itu menjelaskan ya, walaqad wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah sudah menciptakan al-insan, ya manusia, fi ahsani taqwim, yaitu suatu struktur, satu susunan yang paling bagus. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ada jenis makhluk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi susunannya tidak sebagus dan tidak sesempurna manusia. Yang itu disebut dengan manusia purba. Dan juga di dalam ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi dari jenis manusia. Kemudian para malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi? Mereka akan menumpahkan darah. Kenapa demikian? Para mufasir menjelaskan bahwa memang pernah terjadi di bumi itu ada makhluk yang kerjaannya itu saling perang, saling membunuh, menumpahkan darah. Jadi memang
Di dalam Al-Quran itu memang ada isyarat bahwa ada makhluk yang sudah menghuni bumi sebelum Adam dan keturunannya. Ya, termasuk juga itu adalah makhluk, yaitu manusia purba. Tapi manusia purba itu bukan nenek moyang dari manusia, sama sekali tidak. Karena apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan dengan sangat baik bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Fanafakhna fihi mir ruhina, diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat dengan bagus, dibuat dari min solsolin, dari tanah ini dan sebagainya. Cuma yang menarik adalah ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam ditempatkan di surga. Nah, berapa lama Nabi Adam di surga ya nggak tahu, Allah Allah. Mungkin sekian juta tahun, mungkin sekian ratus ribu tahun. Yang artinya apa? Ketika Nabi Adam masih di surga, di bumi ada makhluk-makhluk yang mirip manusia, tapi kelakuannya saling membunuh, saling berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maksudnya bagaimana? Kalau dikatakan misalnya bahwa manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Adam, barangkali benar. Akan tetapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama di bumi, ya. Akan tetapi ketika selesai diciptakan tidak langsung bertempat di bumi, tapi disekolahkan dulu di surga. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Bisa juga 1 juta tahun, bisa juga 2 juta tahun, bisa juga sekian miliar tahun. Nah, apa yang terjadi di bumi ketika Nabi Adam di surga? Nah, itulah para makhluk yang barangkali mirip manusia. Betul nih? Baik, para hadirin sekalian, demikianlah biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir Al-Quran tematik pada siang hari telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najazakumul khair wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.